Arya, lulusan SMA, diremehkan habis-habisan di kantor. Saat perusahaan terancam krisis, ia muncul dengan ide brilian. Mampukah ia membuktikan diri dan membungkam semua yang merendahkannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Udara subuh masih menusuk kulit ketika Arya, dengan tas usang di punggungnya, melangkah keluar dari rumah panggung kayu sederhana yang sudah puluhan tahun menjadi saksi bisu kehidupannya di desa Sukamaju. Embun masih memeluk erat dedaunan pohon kelapa yang menjulang, dan aroma tanah basah bercampur asap dapur tetangga menciptakan simfoni khas pedesaan yang akan ia rindukan. Ini adalah hari di mana ia meninggalkan segala yang ia kenal, demi sebuah janji yang terucap di bibir ibunya yang renta. Jangan pernah menyerah, nak. Ibu tahu kamu cerdas. Lebih cerdas dari ijazah yang mereka minta itu. Bisik ibu, menggenggam erat tangan Arya, air matanya tak terbendung. Arya hanya mengangguk, menahan gejolak di dadanya. Ia memang hanya lulusan SMA, gelar yang di mata banyak orang di kota besar sana, tak lebih dari selembar kertas tanpa makna. Namun, di balik kerudung kesederhanaan desa Sukamaju, tersembunyi sebuah akal yang tajam dan tekad baja. Perjalanan dengan bus antar kota terasa panjang, setiap kilometer menjauhkan Arya dari kehangatan keluarga dan kesederhanaan desa yang ia cintai. Pikirannya melayang, membayangkan wajah-wajah asing di kota, gedung-gedung pencakar langit yang menjulang sombong, dan segala hiruk-pikuk yang dulu hanya ia lihat di televisi hitam putih milik tetangga. Di saku celananya, ada selembar surat rekomendasi dari kepala desa, secercah harapan kecil di tengah samudra ketidakpastian. Setibanya di kota, Arya langsung dihadapkan pada realitas pahit. Spanduk-spanduk lowongan kerja bertebaran di mana-mana, tapi hampir semuanya mencantumkan syarat minimal D3 atau S1. Pintu-pintu kantor tertutup rapat di hadapannya, seolah-olah ijazah SMA adalah dosa tak terampunkan. Ia melamar ke puluhan tempat, dari perusahaan besar hingga toko kelontong, namun selalu berujung pada penolakan halus atau tatapan meremehkan. "Maaf, Mas, kami butuhnya yang punya latar belakang pendidikan lebih tinggi," adalah kalimat yang paling sering ia dengar, diucapkan dengan nada datar tanpa empati. Arya merasa kecil, seolah seluruh kota ini berkonspirasi untuk mengulang kembali ejekan teman-teman sekolahnya yang lebih beruntung bisa melanjutkan kuliah di kota. Namun, ia ingat janji pada ibunya, tekadnya tak boleh runtuh hanya karena cemoohan dunia. Hari-hari berlalu menjadi minggu, minggu menjadi bulan. Uang bekal mulai menipis, dan Arya terpaksa mencari pekerjaan serabutan demi menyambung hidup. Ia pernah menjadi kuli bangunan, buruh angkut, bahkan tukang sapu di sebuah pasar. Setiap malam, setelah lelah bekerja, ia selalu menyempatkan diri membaca buku-buku yang ia pinjam dari perpustakaan kota, atau belajar dari tutorial online di warnet seadanya. Ilmu adalah senjatanya, meskipun tak ada gelar yang bisa membuktikannya. Sampai pada suatu sore yang terik, sebuah iklan lowongan kerja di papan pengumuman kecil menarik perhatiannya. Staf umum, jujur, rajin, mau belajar. Tidak ada syarat pendidikan formal yang dicantumkan. Hatinya berdebar. Perusahaan itu bernama Mega Karya Nusantara, sebuah perusahaan kecil yang bergerak di bidang distribusi alat-alat perkantoran. Arya segera memberanikan diri melamar, tanpa banyak berharap. Wawancara berjalan cukup singkat. Pak Budi, manajer personalia, tampak terkesan dengan kejujuran dan semangat Arya, meskipun ia terang-terangan mengakui hanya lulusan SMA. Mungkin karena kejujuran itu, atau mungkin karena Pak Budi melihat percikan potensi di mata Arya, ia akhirnya diterima. Sebuah kesempatan kecil, tapi berarti segalanya bagi Arya. Namun, kebahagiaan itu hanya sesaat. Hari pertama kerja, Arya langsung dihadapkan pada Bos Handoko, seorang pria parubaya dengan kacamata bertengger di hidungnya,
aura sombongnya terpancar jelas. "Jadi kamu yang lulusan SMA itu?" tanyanya, suaranya terdengar meremehkan. "Jangan sampai pekerjaanmu lebih rendah dari ijazahmu, ya?" Kata-kata itu bagai belati yang menusuk ulu hati Arya. Ia hanya bisa mengangguk, menunduk, dan mengiyakan. Rekan-rekan kerja lainnya, yang sebagian besar lulusan D3 atau S1, meliriknya dengan pandangan campur aduk. Ada rasa kasihan, ada pula yang sama meremehkannya. Arya merasa dirinya adalah anomali, sebuah kesalahan dalam sistem perusahaan yang terstruktur rapi. Ia ditempatkan di bagian arsip, pekerjaan yang dianggap paling rendah dan membosankan. Tugasnya hanya menata berkas, fotokopi dokumen, dan mengantar-antar kopi. Setiap kali ada rapat, ia hanya boleh berdiri di sudut ruangan, menyimak, tapi tak diizinkan bicara. Suara-suara tawa dan obrolan rekan kerja di sekelilingnya seringkali membahas rencana liburan atau pencapaian kuliah mereka, hal-hal yang terasa begitu jauh dari dunianya. Namun, di tengah semua remehan itu, Arya menemukan kekuatan. Ia bertekad untuk membuktikan bahwa gelar bukanlah segalanya. Ia akan bekerja lebih keras, belajar lebih banyak, dan suatu hari nanti, ia akan membuat semua orang yang meremehkannya terdiam. Tekad itu mengalir dalam darahnya, membakar semangatnya di setiap langkah. Setiap pagi, sebelum matahari terbit sempurna, Arya sudah berada di kantor, membersihkan mejanya, dan menyiapkan segala sesuatu. Ia ingin menunjukkan bahwa meskipun hanya lulusan SMA, ia punya etos kerja yang jauh lebih tinggi. Setiap detail pekerjaan ia perhatikan, setiap tugas ia selesaikan dengan cermat. Ia percaya, sekecil apapun tugasnya, jika dilakukan dengan sepenuh hati, pasti akan membuahkan hasil. Ia juga mulai mengamati. Ia memperhatikan bagaimana data-data perusahaan diatur, bagaimana keputusan diambil, dan apa saja masalah yang sering muncul. Pikiran analitisnya bekerja keras, mencoba memahami pola dan mencari celah perbaikan. Tanpa disadari, ia mengumpulkan kepingan-kepingan informasi, menyusunnya menjadi sebuah gambaran besar yang kelak akan menjadi senjatanya. Terkadang, ia merasa kesepian. Tidak banyak teman yang benar-benar akrab dengannya di kantor. Beberapa orang, seperti Rina dari bagian keuangan, bersikap baik padanya, namun sebagian besar menjaga jarak, seolah takut ketularan status lulusan SMA-nya. Namun, ia tidak peduli. Ia punya tujuan yang lebih besar, jauh di atas pandangan mata sempit rekan-rekannya. Malam hari, saat semua orang pulang, Arya seringkali masih di kantor. Bukan karena lembur, tetapi karena ia memanfaatkan waktu kosong itu untuk belajar. Ia membaca buku-buku manajemen, strategi bisnis, bahkan belajar dasar-dasar pemrograman dari internet. Cahaya monitor warnet menjadi saksi bisu ambisinya yang tak pernah padam, di tengah sunyinya malam kota yang tak pernah tidur. Ibunya di desa selalu menelepon setiap minggu, menanyakan kabar dan memberi semangat. Suara ibu adalah penguat terbesarnya. Di desa kita, Nak, banyak yang cuma lulusan SD tapi bisa jadi petani sukses. Gelar itu penting, tapi niat baik dan kerja keras jauh lebih penting, kata ibu, menenangkan kegelisahannya. Kata-kata itu selalu menjadi pengingat bahwa ia tidak sendirian. Pernah suatu kali, ada masalah kecil di sistem pengarsipan. Arya, yang kebetulan lewat, langsung tahu letak kesalahannya karena ia sudah sering mengamati dan mempelajari alurnya. Ia memberanikan diri memberitahu Pak Budi, sang manajer personalia. Pak Budi terkejut, namun bos Handoko, yang juga ada di sana, hanya melengos. "Sudah, kamu urus arsip saja. Jangan ikut campur urusan IT," katanya dengan nada sinis. Arya hanya bisa menunduk, namun dalam hatinya, ia tersenyum tipis. Ia tahu, ia punya sesuatu yang orang lain tidak punya. Ketajaman observasi dan kemampuan belajar cepat. Rutinitas di Megakarya Nusantara kian mengukuhkan posisi Arya sebagai si anak bawang.
Setiap pagi, setelah menyiapkan kopi untuk Bos Handoko, ia akan langsung tenggelam di antara tumpukan berkas-berkas lama yang berdebu di ruang arsip. Bau kertas lapuk dan tinta yang memudar adalah aroma khas yang menyelimuti harinya. Pekerjaan itu membosankan, repetitif, dan seringkali membuat punggungnya pegal. Namun, Arya tak pernah mengeluh. "Arya, tolong fotokopi laporan ini 20 rangkap. Ya, jangan sampai ada yang miring," perintah Rina dari bagian keuangan, dengan senyum ramah yang selalu menenangkan hati Arya. Rina adalah salah satu dari sedikit rekan kerja yang memperlakukannya seperti manusia biasa, tanpa embel-embel ijazah. Berbeda dengan rekan-rekan lain yang kerap memandang rendah, Rina selalu memberinya semangat. Di sisi lain, ada Budi dari bagian pemasaran, seorang pria muda yang baru lulus S1 dari universitas ternama, selalu saja menyempatkan diri untuk melemparkan komentar sinis. "Wah, Arya, kamu cocok banget di sini. Tenaga profesional kan memang butuh asisten," katanya suatu hari, diiringi tawa renyah teman-temannya. Arya hanya membalasnya dengan senyum tipis. Hatinya mengeras, membiarkan kalimat itu masuk ke telinga kanan dan keluar dari telinga kiri. Pada jam makan siang, Arya seringkali memilih menyendiri di kantin, makan bekal sederhana yang ia bawa dari kos. Ia tak terlalu suka bergabung dengan obrolan rekan-rekan kerjanya yang seringkali berkisar tentang kuliah, seminar yang mereka ikuti, atau pencapaian karir yang terasa begitu jauh dari jangkauannya. Ia lebih suka menyimak, mencerna setiap informasi yang terlontar, dan diam-diam menganalisisnya. "Arya, kalau ada kertas bekas yang masih kosong, tolong kumpulkan ya. Lumayan buat coret-coret," ujar Pak Joko, kepala bagian gudang yang berusia lebih tua. Pak Joko seringkali bercerita tentang pengalamannya bekerja tanpa gelar tinggi, dan nasihatnya selalu menjadi penyejuk bagi Arya. Ia melihat Arya sebagai cerminan dirinya di masa muda. Diam-diam, Arya memanfaatkan setiap celah. Saat jam istirahat, ia akan melipir ke komputer kosong di bagian lain, mencoba mempelajari program-program yang digunakan oleh departemen lain. Ia pernah melihat seorang rekan kerja kesulitan menggunakan salah satu fungsi di spreadsheet, dan Arya, yang sudah mempelajarinya dari tutorial YouTube semalam, ingin sekali membantu. Namun, ia tahu diri, intervensinya hanya akan dianggap lancang. Setiap lembar laporan yang ia fotokopi, setiap data yang ia input, setiap berkas yang ia tata, ia pelajari isinya. Ia ingin tahu bagaimana perusahaan ini beroperasi, bagaimana uang berputar, dan bagaimana keputusan dibuat. Dengan caranya sendiri, ia membangun sebuah bank data di dalam kepalanya, menghubungkan titik-titik yang orang lain, yang sibuk dengan pekerjaan penting, mereka tak pernah menyadarinya. Malam hari adalah waktu keemasan bagi Arya. Setelah sholat Isya dan menelepon ibunya, ia akan membuka buku-buku yang ia pinjam dari perpustakaan umum. Mulai dari buku tentang manajemen proyek, riset pasar, hingga analisis keuangan. Ia juga seringkali menghabiskan waktu di warnet, belajar coding dasar, atau mengikuti kursus online gratis tentang data science. Setiap baris kode yang ia pahami, setiap konsep bisnis yang ia kuasai, memberinya kepuasan yang tak terhingga. "Arya, kamu kok sering pulang malam? Enggak takut setan?" canda Pak Satpam, yang sering melihat Arya masih berkutat dengan buku atau laptop di sudut kantor. Arya hanya tersenyum. "Nanggung, Pak. Lagi seru belajarnya." Ia tidak ingin menceritakan ambisinya, biarlah waktu yang akan membuktikannya. Ibunya di desa selalu mengirimkan masakan khas desa, sambal terasi dan ikan asin, yang selalu menjadi penawar rasa rindu dan lelah Arya. "Jangan lupa makan yang banyak, Nak. Jangan sampai sakit di sana," pesan ibunya, suaranya syarat kasih sayang. Dukungan ibunya adalah bahan bakar utama bagi perjuangannya. Suatu pagi, saat Bos Handoko sedang kebingungan mencari data penjualan lama yang dibutuhkan untuk rapat mendadak, Arya secara naluriah menunjukkan letak arsipnya dengan cepat. "Itu ada di lemari D, Pak.
Berkas tahun 2015 hingga 2016, katanya tanpa sadar. Bos Handoko meliriknya terkejut, namun dengan cepat menutupi kekagetannya. Oh, iya, bagus. Cepat ambilkan, katanya dengan nada sedikit ketus. Tidak ada pujian, tidak ada apresiasi, hanya perintah. Insiden itu, meski kecil, menjadi bukti bagi Arya bahwa observasinya tidak sia-sia. Ia mampu melihat apa yang orang lain, yang mungkin terlalu fokus pada tugas-tugas tinggi mereka lewatkan. Ia mulai menyadari bahwa pengetahuannya yang otodidak, yang ia dapatkan dari pengamatan dan belajar mandiri, mulai menyamai bahkan melebihi pengetahuan beberapa rekan kerjanya yang bergelar. Namun, ia tetap menekan dirinya untuk tidak terlalu menonjol. Ia tahu, di lingkungan yang penuh dengan stigma ijazah, menonjolkan diri terlalu dini hanya akan mengundang lebih banyak remehan dan rasa tidak suka. Ia memilih untuk tetap menjadi bayangan, mengamati, dan mengumpulkan kekuatannya dalam diam. Sebuah strategi yang ia yakini akan membuahkan hasil di kemudian hari. Diam-diam, ia juga mulai menganalisis kelemahan-kelemahan sistem di perusahaan. Ia melihat tumpang tindih pekerjaan, pemborosan sumber daya, dan peluang-peluang yang terlewatkan. Ia tidak mencatatnya di buku, melainkan di benaknya, membangun sebuah peta kompleks tentang bagaimana Megakarya Nusantara bisa menjadi lebih baik. Peta itu mulai membentuk sebuah ide besar. Pada rapat mingguan, saat semua orang sibuk menyampaikan laporan mereka, Arya selalu memperhatikan ekspresi wajah Bos Handoko. Ia tahu, bosnya itu adalah orang yang sangat peduli pada angka dan efisiensi. Ia mulai mencari tahu apa yang menjadi prioritas Bos Handoko, apa yang membuatnya frustrasi, dan apa yang bisa menjadi titik lemahnya. Informasi ini sangat berharga. Terkadang, ia merasa ingin berteriak, ingin menunjukkan semua yang ia tahu. Namun, ia menahan diri. Ia tahu bahwa waktu yang tepat belum tiba. Ia harus menunggu momen yang sempurna, di mana semua mata akan tertuju padanya, dan tidak ada seorang pun yang bisa meremehkan apa yang akan ia sampaikan. Kesabaran adalah kunci. Ia juga mulai mencari informasi tentang kompetitor perusahaan. Apa kelebihan mereka? Apa kekurangan mereka? Bagaimana mereka berinovasi? Ia ingin memahami lanskap bisnis secara menyeluruh, bukan hanya dari sudut pandang internal perusahaan. Ia ingin menjadi seorang strategis, bukan hanya seorang staf arsip. Di sela-sela pekerjaannya, ia sesekali berbincang dengan Rina. Rina selalu menyemangatinya dan mendengarkan keluh kesahnya. Arya, saya tahu kamu cerdas. Jangan dengarkan omongan orang lain. Buktikan saja, kata Rina suatu sore, saat Arya sedang terlihat murung. Kata-kata Rina selalu menjadi oase di tengah gurun remehan. Lingkaran remehan memang terasa mengikat, namun bagi Arya, itu justru menjadi motivasi. Setiap tatapan meremehkan, setiap komentar sinis, ia ubah menjadi energi positif yang mendorongnya untuk belajar lebih giat dan bekerja lebih cerdas. Ia tahu, suatu hari nanti, lingkaran itu akan pecah, dan ia akan berdiri tegak di tengah semua orang yang pernah meremehkannya. Musim kemarau panjang telah tiba, dan suasana di kantor Megakarya Nusantara ikut mengering. Proyek terbesar perusahaan, pengembangan sistem distribusi baru yang diharapkan akan meningkatkan efisiensi secara drastis, sedang menghadapi masalah serius. Tim proyek yang dipimpin oleh Pak Heru, manajer operasional yang sangat diandalkan Bos Handoko, tampak kalang kabut. Deadline semakin dekat, namun progres yang dicapai jauh dari harapan. Ruang rapat seringkali diisi dengan suara-suara tegang. Bos Handoko, yang biasanya sombong, kini tampak murung dan sering meluapkan kemarahannya. Ini bagaimana? Sudah berapa bulan? Hasilnya masih begini-begini saja? Mau sampai kapan kita begini? Teriaknya suatu pagi, suaranya menggema hingga ke ruang arsip tempat Arya bekerja. Arya hanya bisa terdiam, pura-pura fokus menata berkas, namun telinganya menangkap setiap detail.
Arya, yang selama ini rutin mengamati alur kerja dan membaca laporan-laporan internal yang melewati meja fotokopinya, menyadari ada sebuah pola. Masalah utama terletak pada integrasi data antara Departemen Gudang dan Departemen Pengiriman. Data yang tidak sinkron menyebabkan kekacauan dalam penjadwalan dan pemborosan waktu. Ia juga pernah membaca beberapa artikel tentang sistem manajemen rantai pasok yang efisien. Sebuah ide, samar-samar namun kuat, mulai terbentuk di benaknya. Sebuah gagasan sederhana, namun ia yakin bisa menjadi kunci untuk memecahkan masalah pelik ini, yaitu membuat sebuah sistem pengarsipan digital terintegrasi yang bisa diakses secara real-time oleh semua departemen, bukan lagi manual dan terpisah-pisah. Ia bahkan sudah memikirkan alur dan fitur-fitur dasarnya. Ia mencatat ide itu di buku catatannya yang lusuh, khawatir akan melupakannya. Setiap detail ia tuliskan, mulai dari konsep dasar hingga potensi keuntungan yang bisa didapatkan perusahaan. Namun, keraguan besar menghinggapinya. Bagaimana mungkin ia, seorang lulusan SMA yang hanya mengurus arsip, menyampaikan ide sebesar ini? Pasti akan diremehkan, bahkan mungkin ditertawakan. Beberapa hari kemudian, dalam perjalanan pulang, Arya bertemu Rina di halte bus. Rina tampak sangat lelah. Proyek sistem itu bikin pusing. Ya, semuanya jadi kacau. Keluhnya, menghela napas panjang. Arya, yang mendengarnya, merasa ada dorongan kuat untuk berbagi idenya. Mungkin saya punya ide, Kak Rina, katanya pelan, sedikit ragu. Rina menatapnya, matanya sedikit membesar. Ide apa? Ya. Arya kemudian menjelaskan gagasannya, mulai dari konsep integrasi data hingga potensi efisiensi yang bisa dicapai. Ia bicara dengan penuh semangat, menjelaskan setiap detail dengan gamblang, seolah ia sudah puluhan kali mempresentasikan ide itu. Rina mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk, raut wajahnya berubah dari lelah menjadi tertarik. Ini bagus sekali, Arya. Kenapa tidak kamu sampaikan ke Pak Heru atau Bos Handoko? Tanya Rina, matanya berbinar. Arya tertunduk. Mana mungkin, Kak Rina. Saya kan cuma lulusan SMA, bagian arsip. Nanti dikira sok tahu. Jawabnya lirih, rasa rendah dirinya kembali menyeruak. Rina menggeleng. Tidak. Ya, ide bagus itu tidak mengenal latar belakang. Kalau kamu tidak berani, biar saya saja yang bantu sampaikan. Tapi, idenya tetap atas namamu. Arya ragu, namun melihat ketulusan di mata Rina, ia akhirnya mengangguk. Ini adalah satu-satunya kesempatannya. Keesokan harinya, Rina memberanikan diri menemui Pak Heru. Ia menyampaikan gagasan Arya, lengkap dengan penjelasan detail yang sudah ia dengar. Pak Heru, yang sedang pusing 7 keliling, mendengarkan dengan setengah hati. Namun, setelah Rina menjelaskan lebih jauh, ia mulai tertarik. Siapa yang punya ide ini? Arya? Staf arsip itu? Tanyanya tak percaya. Pak Heru kemudian meminta Rina untuk membawa Arya ke ruangannya. Dengan jantung berdebar kencang, Arya melangkah ke ruangan Pak Heru. Ia mempresentasikan idenya lebih rinci, menunjukkan coretan-coretan skema yang ia buat di buku lusuhnya. Pak Heru mengamati setiap garis, setiap kata, raut wajahnya menunjukkan kekaguman yang tersembunyi. Namun, sebelum Pak Heru sempat memberikan keputusan, Bos Handoko tiba-tiba masuk ke ruangan. Ia mendengar sekilas presentasi Arya. Ide apa ini? Kamu lagi-lagi sok tahu? Arya, urus saja arsipmu. Jangan buang-buang waktu Pak Heru dengan omong kosongmu. Bentaknya, suaranya memenuhi ruangan. Pak Heru terdiam, tak berani membantah bosnya. Arya merasa hancur. Hatinya perih, tapi ia berusaha tetap tenang. Ia tahu ini akan terjadi. Bos Handoko kemudian menyuruhnya keluar dari ruangan, seolah ia adalah pengganggu yang tak pantas berada di sana.
Rina menatapnya dengan prihatin, namun tak bisa berbuat banyak. Arya kembali ke ruang arsip, mencoba menahan air mata yang mendesak. Meskipun Bos Handoko menolak mentah-mentah, kejadian itu ternyata tidak sepenuhnya sia-sia. Salah satu direktur senior, Bapak Adiwijaya, kebetulan sedang berada di lantai yang sama dan mendengar sedikit perdebatan itu. Ia penasaran dengan ide yang disampaikan oleh staf arsip yang diremehkan Bos Handoko. Diam-diam, ia meminta Rina untuk menjelaskan lebih lanjut tentang ide Arya. Rina, yang melihat celah ini, dengan sigap menjelaskan kembali semua detail ide Arya kepada Bapak Adiwijaya. Ia menekankan bagaimana ide tersebut bisa menjadi solusi efektif untuk masalah yang sedang dihadapi perusahaan. Bapak Adiwijaya, seorang visioner, melihat potensi besar dalam gagasan sederhana namun brilian itu. Arya tidak tahu menahu tentang hal ini. Ia merasa kecewa, namun tekadnya untuk membuktikan diri semakin membara. Ia memutuskan, jika perusahaan tidak mau mendengarkannya, ia akan mengembangkan idenya sendiri, dalam diam, di luar jam kerja. Ia akan membangun prototipe sistemnya sendiri, menggunakan semua yang telah ia pelajari. Pada malam harinya, Arya kembali ke warnet langganannya. Dengan sisa uang yang tak seberapa, ia menyewa komputer dan mulai mewujudkan idenya. Ia belajar lebih dalam tentang database, desain antarmuka, dan jaringan. Ia yakin, jika suatu hari nanti ia bisa menunjukkan hasil nyata, tidak ada seorang pun yang bisa meremehkannya lagi. Ini adalah titik balik kecil baginya, sebuah dorongan untuk bergerak sendiri. Ia tahu jalan ini akan sangat berat. Tanpa dukungan perusahaan, tanpa fasilitas yang memadai, ia harus berjuang sendirian. Namun, ia tidak gentar. Pengalaman diremehkan justru menjadi pupuk bagi semangatnya. Ia membayangkan senyum ibunya, dan membayangkan bagaimana reaksi Bos Handoko jika suatu hari nanti idenya terbukti berhasil. Sejak insiden penolakan idenya oleh Bos Handoko, Arya memutuskan untuk bergerak dalam senyap. Setiap malam, setelah jam kerja di Mega Karya Nusantara berakhir dan kantor mulai sepi, ia tak langsung pulang ke kosannya. Ia akan menyelinap kembali ke salah satu komputer kantor yang jarang digunakan, atau pergi ke warnet terdekat jika terlalu berisik. Di sanalah, di tengah kesunyian malam atau bisingnya warnet, ia mulai membangun mimpinya. Tugas-tugas harian sebagai staf arsip tetap ia jalani dengan cermat, seolah tak ada yang berubah. Ia tetap membersihkan meja, membuat kopi, dan menata berkas. Namun, di balik wajah tenangnya, pikirannya terus berputar, menyusun algoritma, merancang antarmuka, dan memikirkan struktur database untuk sistem digital terintegrasi yang ia impikan. Proyek rahasia ini adalah pelariannya, sekaligus pembuktian dirinya. Ia belajar pemrograman secara otodidak, memanfaatkan setiap sumber daya gratis yang bisa ia temukan di internet, tutorial YouTube, forum diskusi, dan e-book gratis. Setiap baris kode yang ia tulis, setiap fungsi yang ia pahami, adalah kemenangan kecil baginya. Ia seringkali begadang hingga dini hari, matanya merah dan tubuhnya lelah, namun semangatnya tak pernah padam. Secangkir kopi instan adalah teman setianya di malam-malam panjang itu. Pada beberapa kesempatan, ia merasa buntu. Ada bagian kode yang tidak bekerja, atau konsep yang sulit ia pahami. Namun, ia tidak menyerah. Ia akan mencari jawaban di forum-forum online, atau mencoba berbagai kombinasi hingga menemukan solusinya. Proses trial and error ini mengasah kemampuannya berpikir kritis dan memecahkan masalah. Ia belajar lebih cepat karena ia melakukannya sendiri, dengan motivasi yang kuat. Secara tak terduga, ia menemukan seorang mentor. Bukan di kantor, melainkan di sebuah forum diskusi online tentang pengembangan sistem. Nama penggunanya, Pak Tua Bait. Pak Tua Bait adalah seorang pensiunan ahli IT yang sangat sabar dan senang berbagi ilmu. Arya seringkali mengirimkan pertanyaan-pertanyaan detailnya,
dan Pak Tua Bait selalu membalas dengan penjelasan yang sangat mudah dipahami. Ia bahkan sering mengirimkan contoh-contoh kode yang sangat membantu Arya. Pertukaran pesan dengan Pak Tua Bait menjadi oase di tengah kesendirian Arya. Pak Tua Bait tidak tahu latar belakang pendidikan Arya. Ia hanya menilai dari pertanyaan-pertanyaan yang cerdas dan semangat belajar yang luar biasa. Teruslah belajar, nak. Jangan pernah berhenti mencari tahu. Ilmu itu lautan tak bertepi. Pesan Pak Tua Bait suatu hari, yang semakin menginspirasi Arya. Proyek rahasia Arya mulai menunjukkan bentuk. Sebuah prototipe sederhana dari sistem pengarsipan dan integrasi data mulai bisa ia operasikan. Dengan sistem ini, data dari gudang bisa langsung terhubung dengan data pengiriman dan keuangan secara real-time. Ia bahkan merancang sebuah dashboard sederhana yang menunjukkan status stok dan pengiriman secara instan. Ini adalah sesuatu yang selama ini hanya bisa diimpikan oleh perusahaan. Namun, ia harus menjaga kerahasiaan ini. Ia tidak ingin bos Handoko atau rekan-rekan lain tahu. Ia tahu mereka akan menganggapnya gila atau mencoba mencuri idenya. Hanya Rina, yang sesekali ia ajak bicara tentang kemajuannya, yang mengetahui sebagian kecil dari proyek ini. Rina selalu memberinya semangat dan masukan, meskipun ia sendiri tidak terlalu paham soal teknis. Hebat sekali kamu, ya? Ini pasti bisa mengubah banyak hal, kata Rina, matanya terpancar kekaguman, setelah Arya menunjukkan sekilas prototipenya di layar laptop. Rina berjanji akan menyimpan rahasia ini rapat-rapat, menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan semuanya. Dukungan Rina sangat berarti baginya, karena setidaknya ada satu orang yang percaya pada kemampuannya. Pengorbanan waktu dan tenaga yang Arya lakukan sangat besar. Ia seringkali hanya tidur 4 atau 5 jam sehari. Makanan seringkali hanya mie instan atau nasi goreng murah di warung pinggir jalan. Rambutnya mulai memanjang, dan kantung mata menghitam. Namun, setiap kali ia melihat prototipenya semakin sempurna, semua lelah itu terasa lenyap. Ia tahu, ia sedang membangun sesuatu yang besar. Uang adalah masalah lain. Untuk membeli beberapa perangkat lunak dasar atau membayar akses internet di warnet, ia harus menghemat setiap rupiah. Terkadang, ia terpaksa menunda mengirim uang ke ibunya di desa, membuat hatinya terasa berat. Namun, ia berjanji pada dirinya sendiri, semua ini akan terbayar lunas suatu hari nanti. Ia juga mulai mencari tahu tentang perusahaan-perusahaan kompetitor yang sukses. Bagaimana mereka mengelola data? Apa saja teknologi yang mereka gunakan? Ia ingin memastikan idenya bukan hanya inovatif, tetapi juga relevan dengan tren industri. Ia ingin menciptakan solusi yang benar-benar bisa membawa mega karya Nusantara ke level yang lebih tinggi. Beberapa kali, ia mencoba mendekati Pak Heru secara halus, memberikan petunjuk-petunjuk tentang masalah yang ia lihat. Namun, Pak Heru selalu menganggapnya sebagai omong kosong. Sudah, Arya, kamu fokus saja dengan arsipmu, katanya dengan nada lelah. Arya hanya bisa menghela napas, namun ia tidak putus asa. Kerahasiaan adalah kunci. Ia tidak pernah menyimpan file-file proyeknya di komputer kantor. Semua ia simpan di hard disk eksternal kecil yang selalu ia bawa kemana-mana, dan juga di cloud dengan enkripsi yang kuat. Ia tidak ingin ada jejak yang bisa dilacak. Ia ingin idenya terlahir dari kerja kerasnya sendiri, tanpa campur tangan dan tanpa kesempatan bagi siapapun untuk mengklaimnya. Ia pernah berpikir untuk meninggalkan pekerjaannya dan fokus pada proyeknya sendiri. Namun, ia sadar, ia butuh stabilitas, bahkan dari pekerjaan yang meremehkannya sekalipun. Selain itu, ia juga butuh akses ke data internal perusahaan, yang ia dapatkan secara sah melalui pekerjaannya sehari-hari, untuk memastikan bahwa solusinya benar-benar cocok dengan kebutuhan mega karya Nusantara. Proyek rahasia ini bukan hanya tentang sistem, tetapi juga tentang dirinya. Ia sedang membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia mampu, bahwa ia cerdas, dan bahwa keterbatasan pendidikan formal tidak akan menghentikannya.
Setiap malam yang ia habiskan di depan layar, setiap baris kode yang ia tulis, adalah bagian dari perjuangannya untuk menghancurkan stigma yang melekat padanya. Awan hitam pekat mulai menyelimuti mega karya Nusantara. Proyek sistem distribusi yang gagal total telah memukul telak finansial perusahaan. Klien-klien besar mulai menarik diri, pesanan berkurang drastis, dan rumor PHK massal santer terdengar di setiap sudut kantor. Suasana tegang dan mencekam tak lagi bisa disembunyikan. Wajah-wajah karyawan tampak lesu, diselimuti kekhawatiran akan masa depan. Bos Handoko, yang biasanya gagah dan penuh percaya diri, kini terlihat jauh lebih tua dari usianya. Ia seringkali terlihat mondar-mandir di kantor dengan wajah pucat, atau membanting pintu ruangannya. Setiap kali ada rapat, suaranya terdengar frustrasi, menyalahkan semua pihak kecuali dirinya sendiri. Ia mencari kambing hitam, dan staf arsip seperti Arya adalah target empuknya. Arya, cepat bereskan arsip-arsip ini. Jangan sampai ada yang berantakan. Perusahaan sedang krisis, jangan bikin saya makin pusing. Bentaknya suatu pagi, tanpa alasan yang jelas. Arya hanya mengangguk patuh, namun dalam hatinya, ia merasa ada sebuah peluang yang perlahan terbuka di tengah krisis ini. Ini adalah saatnya ia menunjukkan taringnya, bukan sebagai staf arsip, melainkan sebagai penyelamat. Pada rapat darurat yang diikuti oleh seluruh kepala departemen, termasuk Rina yang mewakili keuangan, Bos Handoko menyampaikan berita buruk. Kita kehilangan kontrak besar dengan PT Maju Jaya. Dampaknya sangat signifikan. Jika dalam 1 bulan ke depan kita tidak menemukan solusi, terpaksa kita harus melakukan efisiensi besar-besaran, termasuk pengurangan karyawan, katanya dengan suara bergetar. Hening seketika memenuhi ruangan. Beberapa karyawan mulai terlihat meneteskan air mata. Rina menatap Arya dengan tatapan penuh arti. Ia tahu apa yang ada di benak Arya. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu, di mana proyek rahasia Arya bisa menjadi satu-satunya harapan. Namun, ia juga tahu betapa sulitnya meyakinkan Bos Handoko. Arya hanya membalas tatapan Rina dengan anggukan tipis, seolah memberi isyarat bahwa ia sudah siap. Malam itu, Arya tidak pulang. Ia menghabiskan seluruh waktunya di kantor, menyempurnakan prototipe sistemnya. Ia memeriksa kembali setiap baris kode, memastikan tidak ada celah, dan mengintegrasikan semua data real yang ia punya dari arsip perusahaan. Ia ingin sistemnya tidak hanya sempurna secara teknis, tetapi juga relevan dengan kondisi krisis yang sedang terjadi. Ia juga menyiapkan presentasi yang ringkas namun impactful. Pagi harinya, saat suasana kantor masih diselimuti kegelisahan, Arya memberanikan diri menemui Pak Budi, manajer personalia yang dulu menerima ia kerja. Pak Budi, saya punya ide yang mungkin bisa membantu perusahaan keluar dari krisis ini, katanya dengan suara mantap, berbeda dari Arya yang biasanya selalu menunduk. Pak Budi menatapnya dengan heran. Ide apa, Arya? Jangan main-main di situasi seperti ini. Arya kemudian menjelaskan secara singkat konsep sistem digital terintegrasinya, dan bagaimana sistem itu bisa mengatasi masalah inefisiensi yang selama ini menjadi biang keladi kegagalan proyek sebelumnya. Pak Budi, yang sudah akrab dengan kejujuran dan ketekunan Arya, tampak sedikit terpengaruh. Bisakah kamu jelaskan lebih detail pada Bos Handoko dan Direktur Adiwijaya? Tanyanya, ada secercah harapan di matanya. Dengan bantuan Pak Budi, Arya akhirnya mendapatkan jadwal untuk mempresentasikan idenya di hadapan Bos Handoko dan juga Direktur Adiwijaya, yang kebetulan sedang berada di kantor pusat. Jantung Arya berdegup kencang. Ini adalah pertaruhan terbesar dalam hidupnya. Ia harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Ruang rapat terasa dingin dan tegang. Bos Handoko menatap Arya dengan pandangan sinis, seolah ingin berkata, apalagi omong kosongmu kali ini, lulusan SMA. Direktur Adiwijaya, yang dulu pernah mendengar sedikit tentang ide Arya dari Rina, menatapnya dengan rasa ingin tahu. Beberapa kepala departemen lain juga hadir,
Sebagian besar skeptis, namun ada juga yang penasaran. Baiklah, Arya. Kamu punya 5 menit. Jelaskan ide gila apa yang bisa menyelamatkan perusahaan ini, kata Bos Handoko dengan nada sarkas. Arya berdiri tegak di depan proyektor, memancarkan aura percaya diri yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap satu persatu wajah di hadapannya, dan memulai presentasinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya tahu perusahaan kita sedang berada di titik yang sulit. Namun, saya percaya, krisis ini adalah kesempatan kita untuk berbenah, untuk berinovasi, kata Arya memulai, suaranya jelas dan tegas. Ia kemudian menjelaskan secara detail bagaimana sistem digital terintegrasi yang ia kembangkan bisa memecahkan masalah integrasi data, meningkatkan efisiensi rantai pasok, dan memulihkan kepercayaan klien. Ia menampilkan dashboard sederhana yang ia buat, menunjukkan simulasi data yang menunjukkan peningkatan efisiensi yang signifikan jika sistemnya diterapkan. Ia berbicara tentang penghematan biaya, pengurangan waktu pengiriman, dan peningkatan akurasi data. Semua penjelasan Arya didukung oleh data dan analisis yang tajam, hasil dari berbulan-bulan observasi dan belajar mandiri. Bos Handoko mencoba menyela beberapa kali, namun Arya tidak memberinya celah. Ia terus berbicara dengan keyakinan penuh, menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan dengan lugas dan akurat. Ia bahkan mampu mengantisipasi beberapa keberatan yang mungkin muncul, dan sudah menyiapkan argumen balasan. Direktur Adiwijaya menyimak dengan saksama. Mata tuanya yang bijak tak lepas dari layar presentasi Arya. Semakin Arya menjelaskan, semakin jelas terlihat bahwa ini bukan sekadar ide, melainkan sebuah solusi komprehensif yang telah dipikirkan matang-matang. Ketidakpercayaan di wajahnya perlahan berubah menjadi kekaguman. Bagaimana kamu bisa membuat sistem sekompleks ini? Bukankah kamu hanya staf arsip? Tanya salah satu kepala departemen, suaranya dipenuhi keterkejutan. Arya tersenyum. Ilmu itu bisa dicari di mana saja, Bapak. Bukan hanya di bangku kuliah. Saya belajar secara otodidak, memanfaatkan waktu luang saya. Bos Handoko, yang selama ini hanya bisa menyimak dengan wajah masam, mencoba menyerang Arya lagi. Ini pasti hanya omong kosong. Omong kosong dari lulusan SMA. Mana mungkin sistem seperti ini bisa dibangun oleh orang sepertimu? Bentaknya. Namun, kali ini, suaranya tak lagi didengar. Perhatian semua orang sudah beralih pada Arya. Direktur Adiwijaya mengangkat tangannya, menghentikan keributan. Ia menatap Arya dengan tatapan penuh hormat. Arya, saya terkesan. Sangat terkesan. Ini bukan sekadar ide, ini adalah sebuah inovasi yang bisa menyelamatkan perusahaan kita. Katanya, suaranya tenang namun penuh otoritas. Arya merasa lega, seolah beban bertonton terangkat dari pundaknya. Ini adalah puncaknya. Di tengah krisis yang melanda, Arya berhasil meraih peluang. Ia telah mengambil inisiatif, secara berani menawarkan solusi, dan akhirnya mendapatkan perhatian dari orang yang tepat. Ia tahu, jalan masih panjang, namun pintu telah terbuka lebar baginya. Ia tidak lagi menjadi staf arsip yang diremehkan. Ia adalah seorang inovator, calon penyelamat perusahaan. Suasana di ruang rapat Megakarya Nusantara masih diselimuti ketegangan. Setelah Direktur Adiwijaya memberikan pujian terhadap ide Arya, semua mata kini tertuju pada pemuda lugu bergelar SMA itu. Bos Handoko, dengan wajah merah padam, tampak tidak terima. Ia merasa wibawanya diinjak-injak oleh seorang staf rendahan yang selama ini ia remehkan. Bapak Direktur, saya rasa ini terlalu dini. Kita tidak bisa langsung percaya pada sebuah ide yang datang dari staf arsip yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang relevan, kata Bos Handoko, mencoba meremehkan Arya di hadapan Direktur Adiwijaya. Suaranya penuh dengan nada mencela, berharap bisa memadamkan percikan harapan yang baru saja menyala. Namun, Arya tak gentar.
Ia berdiri tegak, menatap Bos Handoko lurus-lurus. Dengan segala hormat, Bapak Handoko, ide ini bukan sekadar omong kosong. Saya telah menghabiskan berbulan-bulan untuk membangun prototipenya. Saya dapat menunjukkan buktinya, data yang mendukung, dan simulasi yang jelas menunjukkan potensi efisiensi yang akan kita dapatkan. Jawab Arya, suaranya tenang dan mantap. Direktur Adiwijaya mengangguk. Saya setuju dengan Arya. Ide itu harus didukung oleh bukti. Arya, bisakah kamu tampilkan prototipe yang kamu maksud? Perintahnya. Dengan sigap, Arya menyambungkan laptopnya ke proyektor. Layar menampilkan antarmuka sistem yang ia bangun. Dashboard intuitif, form input data yang rapi, dan laporan-laporan real-time yang detail. Ini adalah simulasi alur barang dari gudang ke pengiriman, dengan integrasi data secara langsung. Sebelumnya, proses ini membutuhkan waktu rata-rata 3 hari untuk sinkronisasi data antar departemen, seringkali terjadi kesalahan input manual. Dengan sistem ini, sinkronisasi terjadi secara instan, meminimalkan kesalahan, dan mempercepat waktu pengiriman hingga 50%, jelas Arya dengan rinci. Setiap kata yang ia ucapkan adalah hasil dari pemahaman mendalam. Para kepala departemen yang awalnya skeptis, kini mulai terpaku pada layar. Beberapa di antaranya bahkan terlihat bergumam, "Ini gila. Bagaimana dia bisa membangun ini?" Mata mereka membelalak melihat data simulasi yang menunjukkan penghematan biaya operasional yang fantastis, jauh melampaui ekspektasi. Arya juga menunjukkan bagaimana sistemnya bisa memprediksi kebutuhan stok berdasarkan data penjualan historis, sebuah fitur yang sangat dibutuhkan perusahaan. Bos Handoko bangkit dari kursinya, wajahnya semakin memerah. Ini pasti data palsu. Bagaimana mungkin seseorang tanpa gelar IT bisa membangun sistem seperti ini? Ini penipuan, teriaknya, menuduh Arya dengan nada histeris. Ia merasa terancam, posisinya sebagai manajer operasional terkemuka yang gagal menangani proyek sistem sebelumnya, kini dipertaruhkan. Bapak Handoko, saya tidak memalsukan data. Semua ini berdasarkan observasi saya terhadap alur kerja perusahaan kita selama berbulan-bulan, dan juga data-data yang saya dapatkan dari arsip, balas Arya, dengan nada tegas namun tetap menghormati. Ia kemudian menjelaskan metodologi yang ia gunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data, menunjukkan kecerdasannya yang tak terbantahkan. Salah satu kepala departemen IT, yang awalnya diam, kini angkat bicara. Saya harus akui, Arya, ini luar biasa. Antarmukanya intuitif, dan alur datanya sangat logis. Ini bisa menjadi solusi bagi kita, katanya, memandang Arya dengan rasa hormat. Pujian dari Departemen IT adalah pengakuan yang sangat berharga. Perdebatan semakin memanas. Bos Handoko terus berusaha menyerang kredibilitas Arya, mengungkit status lulusan SMA-nya berulang kali. Ingat, Bapak Direktur, dia hanya lulusan SMA. Apa yang bisa dia tahu tentang sistem perusahaan yang kompleks? Ini hanya akal-akalan, desaknya. Nada suaranya penuh keputusasaan. Namun, Direktur Adiwijaya, yang sudah cukup mendengar, akhirnya mengambil keputusan. Cukup, Bapak Handoko. Saya tidak peduli apa latar belakang pendidikannya. Yang saya lihat adalah hasil nyata, potensi yang jelas, dan solusi yang kita butuhkan saat ini, katanya dengan suara tegas, memotong argumen Bos Handoko. Ia kemudian menoleh kepada Arya. Arya, saya memberikan kamu kesempatan. Saya akan membentuk tim kecil khusus di bawah pengawasan saya langsung, dan kamu akan memimpin tim itu untuk mengimplementasikan sistem ini. Saya akan memberi kamu semua sumber daya yang kamu butuhkan. Putusnya. Arya tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Sebuah kesempatan besar, datang di saat paling krusial. Rasa lega, haru, dan bangga bercampur aduk di dalam dadanya. Ia telah memenangkan debat panas ini, bukan dengan amarah,
melainkan dengan bukti dan kecerdasannya. Bos Handoko terdiam, terpaku di tempatnya. Wajahnya yang semula merah kini pucat pasi. Ia tak menyangka Direktur Adiwijaya akan mengambil keputusan seberani itu. Rekan-rekan kerja yang lain, yang selama ini hanya bisa meremehkan Arya, kini menatapnya dengan pandangan takjub, seolah melihat sosok yang benar-benar berbeda. Aura hormat mulai terpancar. Ini adalah kemenangan pertama Arya. Ia telah membuktikan bahwa gelar tidak bisa menentukan kemampuan seseorang. Ide-idenya, kerja kerasnya, dan keberaniannya telah memecahkan tembok stigma yang selama ini mengurungnya. Ia tahu, ujian berat masih menanti di depan. Namun kini ia punya dukungan dari Direktur Adiwijaya dan kepercayaan diri yang lebih besar. Keputusan Direktur Adiwijaya untuk memberikan kesempatan pada Arya menggema di seluruh penjuru Mega Karya Nusantara. Kabar itu menyebar seperti api, memicu berbagai reaksi. Keheranan, skeptisisme, namun tak sedikit pula yang mulai menunjukkan rasa hormat. Arya, si lulusan SMA yang dulunya hanya pengurus arsip, kini memimpin sebuah proyek penting, langsung di bawah pengawasan direktur. Bos Handoko, yang merasa posisinya terancam, tentu saja tidak tinggal diam. Meskipun tidak bisa lagi secara terang-terangan menghalangi, ia mencoba memberikan tugas-tugas tambahan yang tidak relevan, atau menunda persetujuan yang dibutuhkan Arya untuk progres proyeknya. Ia mencoba membuat Arya merasa tertekan dan gagal, berharap pemuda itu menyerah. Arya, pastikan semua berkas selama ini sudah rapi sebelum kamu mulai proyekmu. Ini prioritas. Perintah Bos Handoko dengan nada dingin, suatu pagi, sambil menunjuk tumpukan berkas yang menjulang. Arya hanya tersenyum tipis. Baik, Bapak. Akan saya selesaikan, jawabnya. Ia tahu ini hanyalah upaya penghambatan, tapi ia tak mau terpancing. Tim kecil yang dibentuk Direktur Adiwijaya untuk Arya terdiri dari 3 orang. Rina dari keuangan, yang sangat mendukung. Seorang staf IT bernama Fahri, yang awalnya skeptis tapi profesional, dan seorang junior dari bagian operasional bernama Danu, yang masih sangat muda dan mudah diajak kerja sama. Arya harus memimpin mereka, membimbing mereka, dan memastikan mereka bekerja sebagai satu tim yang solid. Hari-hari Arya kini dipenuhi dengan rapat, perencanaan, dan implementasi. Ia harus menjelaskan visi proyeknya, mendelegasikan tugas, dan memecahkan masalah-masalah teknis yang muncul. Meskipun ia otodidak, pengetahuannya yang mendalam membuat Fahri dan Danu terkejut. Saya kira kamu hanya tahu soal arsip. Ya, ternyata kamu jago banget coding, kata Fahri suatu hari, wajahnya menunjukkan kekaguman. Proyek ini tidak mudah. Ada saja kendala teknis, resistensi dari beberapa departemen yang terbiasa dengan cara lama, dan tekanan dari Direktur Adiwijaya yang selalu menanyakan progres. Bos Handoko juga sesekali muncul, memberikan komentar-komentar negatif atau meremehkan di hadapan anggota tim Arya, berharap bisa menjatuhkan mental mereka. Lihat saja nanti, paling juga gagal. Cuma ide anak kemarin sore, kata Bos Handoko suatu kali, saat melewati tim Arya yang sedang sibuk berdiskusi. Arya hanya menatapnya sekilas, lalu kembali fokus pada diskusi tim. Ia tahu, satu-satunya cara untuk membungkam Bos Handoko adalah dengan hasil nyata. Rina menjadi penyeimbang di tim. Ia membantu Arya dalam aspek keuangan dan administrasi proyek, memastikan semua berjalan lancar. Jangan dengarkan omongan Bos Handoko, ya. Fokus saja pada tujuan kita, bisiknya, memberi semangat. Fahri, yang awalnya skeptis, kini menjadi tangan kanan Arya, membantunya dalam aspek teknis yang lebih kompleks. Danu, junior yang bersemangat, belajar banyak dari Arya. Arya menunjukkan kepemimpinan yang berbeda. Ia tidak suka memerintah, melainkan membimbing dan menginspirasi. Ia mendengarkan masukan dari setiap anggota tim, menghargai setiap ide, dan memastikan setiap orang merasa memiliki proyek ini. Ia tahu, keberhasilan proyek ini bukan hanya miliknya,
melainkan milik seluruh tim. Secara perlahan namun pasti, proyek sistem terintegrasi itu mulai menunjukkan hasil. Integrasi data mulai berjalan, laporan-laporan bisa dihasilkan lebih cepat, dan kesalahan input berkurang drastis. Departemen gudang dan pengiriman, yang dulunya sering bertengkar karena masalah data, kini bekerja lebih harmonis. Efisiensi yang dijanjikan Arya mulai terlihat. Pada laporan progres mingguan, Direktur Adiwijaya selalu tersenyum puas melihat grafik-grafik yang menunjukkan peningkatan signifikan. Ia seringkali memberikan pujian terbuka kepada Arya di hadapan kepala departemen lain, membuat wajah Bos Handoko semakin masam. Arya, kamu telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Ini melampaui ekspektasi saya, kata Direktur Adiwijaya, menepuk bahu Arya dengan bangga. Rekan kerja lain yang dulunya meremehkan Arya, kini mulai mengubah pandangan mereka. Mereka melihat bagaimana Arya bekerja keras, bagaimana ia memimpin timnya dengan efektif, dan bagaimana idenya benar-benar membawa perubahan positif. Beberapa di antaranya bahkan mulai menyapa Arya dengan lebih ramah, atau bahkan mencoba meminta saran darinya. Pada satu titik, salah satu kepala departemen, yang dulunya paling keras meremehkan Arya, datang menghampirinya. Arya, saya minta maaf atas perkataan saya dulu. Saya tidak menyangka kamu akan sejauh ini. Saya salah menilaimu, katanya dengan nada tulus. Arya hanya tersenyum. Ia tidak dendam. Baginya, pengakuan tulus seperti ini jauh lebih berharga daripada permintaan maaf formal. Ujian berat ini telah membentuk Arya menjadi pribadi yang lebih kuat dan matang. Ia bukan lagi pemuda lugu yang mudah minder. Ia telah membuktikan dirinya melalui kerja keras, ketekunan, dan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Ia tahu bahwa ia telah melampaui batas-batas yang ditetapkan orang lain padanya. Dan proyek itu, sistem digital terintegrasi yang ia impikan sejak lama, kini hampir selesai. Ia tahu, keberhasilan ini akan mengubah segalanya. Bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi masa depan Mega Karya Nusantara. Ia telah memimpin timnya melewati badai, dan kini mereka siap menuai hasil dari kerja keras mereka. Keberhasilan implementasi sistem digital terintegrasi buatan Arya menjadi berita utama di Mega Karya Nusantara. Angka-angka berbicara. Dalam waktu singkat, efisiensi operasional meningkat hingga 40%, biaya pengiriman berkurang 25%, dan yang paling penting, kepuasan klien melonjak drastis. Perusahaan yang tadinya diambang kebangkrutan, kini kembali bangkit, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Nama Arya, si lulusan SMA, tak lagi asing di telinga setiap karyawan. Dari obrolan di pantry hingga diskusi di ruang rapat, semua orang membicarakan inovasinya. Ia menjadi simbol harapan, bukti bahwa kejeniusan bisa datang dari mana saja, bukan hanya dari deretan gelar panjang. Artikel internal perusahaan bahkan memuat wawancara khusus dengannya, menyoroti perjalanan inspiratifnya. Rekan kerja yang dulunya paling keras meremehkan, seperti Budi dari pemasaran, kini mendekat dengan senyum canggung. Arya, selamat ya. Aku tidak menyangka kamu bisa sejauh ini. Hebat sekali idemu, katanya, mencoba basa-basi. Arya hanya membalas dengan senyum tipis, menyadari perubahan sikap mereka. Ia tidak menaruh dendam, hanya merasa geli dengan situasi ini. Yang paling terpukul tentu saja Bos Handoko. Wajahnya semakin murung, dan ia jarang terlihat tersenyum. Ia selalu mencoba mencari celah untuk meremehkan Arya, bahkan di tengah kesuksesan yang jelas di depan mata. Itu kan cuma sistem kecil, belum tentu bertahan lama. Gerutunya suatu kali, mencoba meremehkan keberhasilan Arya, namun tak ada yang mendengarkan. Pada sebuah rapat Dewan Direksi, Direktur Adiwijaya secara terbuka memuji Arya. Kita berhutang besar pada Arya. Inovasinya telah menyelamatkan perusahaan ini. Ia adalah aset berharga yang harus kita jaga, katanya. Bos Handoko, yang juga hadir dalam rapat itu,
merasakan panas di telinganya. Ia tahu posisinya semakin terpojok. Di tengah pujian dan pengakuan, Bos Handoko mencoba melancarkan serangan terakhir. Ia mencoba mengklaim sebagian dari ide Arya, mengatakan bahwa ia telah memberikan arahan dan bimbingan. Saya selalu mendukung Arya sejak awal. Saya yang melihat potensinya dan memberinya kebebasan untuk bereksperimen, katanya dengan wajah tanpa dosa, mencoba memutarbalikkan fakta. Namun, kebenaran tak bisa disembunyikan. Rina, Fahri, dan Pak Budi, yang menyaksikan bagaimana Bos Handoko meremehkan Arya di awal, tak tinggal diam. Mereka secara perlahan memberikan kesaksian kepada Direktur Adiwijaya tentang sikap Bos Handoko selama ini. Direktur Adiwijaya, yang memang sudah memiliki kecurigaan, akhirnya mendapatkan gambaran yang jelas. Bapak Handoko, saya pikir Anda sudah tahu apa yang harus Anda lakukan, kata Direktur Adiwijaya dengan nada dingin setelah mendengarkan semua laporan. Tak ada lagi nada ramah yang dulu sering ia berikan. Bos Handoko terdiam, ia tahu permainannya sudah berakhir. Gelombang perubahan yang dibawa Arya tak hanya terjadi pada sistem operasional perusahaan, tetapi juga pada budaya kerja. Semangat inovasi mulai tumbuh, dan stigma terhadap latar belakang pendidikan perlahan memudar. Banyak karyawan lain yang mulai termotivasi untuk belajar mandiri dan mengembangkan diri, melihat Arya sebagai contoh nyata bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Arya sendiri tetap rendah hati. Ia tidak sombong dengan pencapaiannya. Ia tahu, semua ini berkat kerja keras dan dukungan dari beberapa orang yang percaya padanya. Ia seringkali menghabiskan waktu dengan timnya, mendengarkan masukan, dan mencari cara untuk terus meningkatkan sistem yang sudah berjalan. Ia percaya, inovasi adalah proses yang tidak pernah berhenti. Ia juga menyempatkan diri untuk menelepon ibunya di desa, menceritakan semua pencapaiannya. Suara ibunya di ujung telepon terdengar haru dan bangga. Alhamdulillah, Nak, Ibu selalu mendoakanmu. Ingat, Nak, tetaplah jadi anak yang baik dan jangan lupakan asalmu. Pesan ibunya, yang selalu menjadi pengingat bagi Arya. Klien-klien yang dulu menarik diri, kini berdatangan kembali, tertarik dengan efisiensi dan inovasi yang ditawarkan Mega Karya Nusantara. Perusahaan lain bahkan mulai melirik, ingin belajar dari kesuksesan Mega Karya Nusantara dalam menerapkan sistem baru. Nama Arya, si lulusan SMA, menjadi buah bibir di kalangan industri. Pada suatu acara penghargaan internal, Direktur Adiwijaya memberikan penghargaan khusus kepada Arya atas kontribusinya yang luar biasa. Tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Bos Handoko, yang duduk di barisan belakang, hanya bisa menunduk, tak berani menatap Arya. Ia tahu, ia telah meremehkan orang yang salah. Momen itu adalah puncak dari gelombang perubahan. Arya tidak hanya membuktikan kemampuannya, tetapi juga mengubah pandangan banyak orang. Ia telah membuktikan bahwa potensi sejati tidak bisa diukur dari selembar ijazah, melainkan dari tekad, kerja keras, dan keberanian untuk berinovasi. Ia telah menciptakan gelombang perubahan yang akan membawa Mega Karya Nusantara ke masa depan yang lebih cerah. Pagi itu, suasana di kantor Mega Karya Nusantara terasa berbeda. Ada aura antisipasi yang melayang di udara. Semua karyawan berbisik-bisik, membicarakan rumor yang beredar, Bos Handoko telah dipindahkan ke divisi yang kurang strategis. Bahkan beberapa mengatakan ia diturunkan jabatannya ke level staf biasa. Kabar itu belum resmi. Namun kebenarannya sudah tercium dari wajah murung Bos Handoko yang tak lagi sering terlihat di kantor. Tak lama setelah itu, sebuah pengumuman resmi terpampang di papan informasi. Arya, sang inovator lulusan SMA, dipromosikan sebagai Kepala Departemen Pengembangan Sistem dan Inovasi yang baru. Sebuah posisi baru yang diciptakan khusus untuknya, langsung di bawah Direktur Adiwijaya. Ini adalah sebuah lompatan karir yang luar biasa, melampaui ekspektasi siapapun, bahkan Arya sendiri. Kaget, bangga, dan sedikit tidak percaya, Arya menerima promosi itu. Ia tahu,
Ini adalah hasil dari semua kerja kerasnya, semua malam begadang, dan semua remehan yang pernah ia telan. Ia bukan lagi si anak bawang, melainkan pemimpin yang dihormati. Ia telah membuktikan dirinya di mata seluruh perusahaan. Beberapa minggu kemudian, Mega Karya Nusantara mengadakan acara syukuran besar-besaran untuk merayakan keberhasilan proyek sistem baru dan juga sebagai tanda kebangkitan perusahaan dari krisis. Seluruh karyawan diundang, termasuk para direktur, investor, dan beberapa klien penting. Acara itu diselenggarakan di sebuah ballroom megah, jauh berbeda dari kantin sederhana tempat Arya biasa makan siang. Dalam acara tersebut, Direktur Adi Wijaya menyampaikan pidato pembukaan, memuji kerja keras seluruh tim, dan secara khusus menyoroti kontribusi Arya. Hari ini kita merayakan bukan hanya keberhasilan sebuah proyek, tetapi juga keberanian seorang individu yang telah membuktikan bahwa potensi sejati tidak terhalang oleh batasan apapun. Katanya, matanya tertuju pada Arya yang duduk di barisan depan. Setelah pidato Direktur Adi Wijaya, tibalah giliran Arya. Dengan sedikit gugup, ia melangkah ke panggung, diiringi tepuk tangan meriah. Ini adalah momen yang ia impikan, namun tak pernah ia sangka akan terjadi secepat ini. Ia memegang mikrofon, menatap ratusan wajah di hadapannya, dari rekan kerja lama hingga direktur utama. Bapak dan Ibu sekalian, saya berdiri di sini hari ini bukan hanya sebagai kepala departemen baru, tetapi juga sebagai bukti hidup bahwa impian bisa diraih. Meskipun banyak rintangan, Arya memulai pidatonya, suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Ia kemudian menceritakan perjalanannya, dari seorang pemuda desa yang hanya lulusan SMA, datang ke kota dengan uang seadanya, hingga akhirnya berada di posisi ini. Ia menceritakan bagaimana ia mencari pekerjaan, bagaimana ia diremehkan karena pendidikannya, dan bagaimana ia akhirnya diterima di Mega Karya Nusantara sebagai staf arsip. Ia tidak menyembunyikan bagaimana Bos Handoko, ia tidak menyebut nama, tapi semua orang tahu siapa yang dimaksud, selalu meremehkannya. Ia bercerita bagaimana setiap ejekan justru menjadi pupuk bagi semangatnya. Saya ingat, saya seringkali dibilang, tidak punya masa depan, karena hanya lulusan SMA. Saya ingat, saya seringkali diremehkan, dianggap tidak tahu apa-apa, dan hanya pantas mengurus berkas. Namun, justru karena remehan itu, saya terpacu untuk belajar lebih keras, untuk mengamati lebih banyak, dan untuk membuktikan bahwa gelar bukanlah satu-satunya penentu keberhasilan. Lanjut Arya, suaranya kini semakin mantap. Ia juga menceritakan bagaimana ia mengembangkan sistem ini secara diam-diam, di luar jam kerja, dengan modal tekad dan koneksi internet seadanya. Ia berterima kasih kepada Rina, Fahri, Danu, dan Pak Budi yang telah mendukungnya. Tanpa dukungan kalian, saya mungkin tidak akan sampai di sini, katanya, menatap mereka satu persatu. Mendengar pengakuan Arya, semua rekan kerja yang hadir terdiam. Wajah-wajah mereka menunjukkan berbagai ekspresi. Ada yang terharu, ada yang kagum, ada pula yang menunduk malu. Mereka yang dulu meremehkan Arya, kini merasa terhantam oleh kebenaran. Kata-kata Arya, yang keluar dari hati paling dalam, menyentuh relung jiwa mereka. Bos Handoko, yang hadir di barisan belakang, tidak bisa mengangkat kepalanya. Ia merasakan tatapan menusuk dari beberapa rekan kerjanya. Semua kebohongan yang ia coba tutupi, semua sikap meremehkannya terhadap Arya, kini terbongkar di hadapan publik. Ia merasa sangat kecil, lebih kecil dari Arya yang pernah ia remehkan. Saya berharap, kisah saya ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Bahwa di setiap krisis, selalu ada peluang. Bahwa setiap remehan, bisa menjadi motivasi. Dan bahwa setiap orang, apapun latar belakangnya, memiliki potensi untuk menciptakan perubahan besar. Tutup Arya, disambut tepuk tangan membahana yang tak kunjung berhenti. Di tengah tepuk tangan itu, Direktur Adi Wijaya menghampiri Arya dan memeluknya. "Kamu memang luar biasa, Nak," bisiknya. Arya tersenyum. Ia telah mendapatkan pengakuan,
dan kebenaran tentang perjuangannya telah terungkap di hadapan semua orang. Sampai hari itu, semua rekan kerjanya terdiam, menyaksikan kebangkitan seorang pemuda yang mereka anggap tak punya masa depan. Beberapa bulan berlalu sejak pidato fenomenal Arya di acara syukuran perusahaan. Mega Karya Nusantara semakin maju pesat di bawah kepemimpinan Arya di departemennya. Sistem digital yang ia kembangkan terus diperbarui dan kini menjadi standar baru dalam industri. Arya membuktikan bahwa posisinya bukan hanya karena keberuntungan, melainkan karena kemampuan dan visi yang jelas. Tak lama setelah ia dipromosikan, Arya kembali ke Desa Sukamaju. Ini adalah kali pertama ia kembali sebagai Arya yang berbeda. Bukan lagi pemuda lugu dengan tas usang, melainkan seorang profesional muda yang sukses, membawa harapan bagi desanya. Kedatangannya disambut meriah oleh seluruh penduduk desa. Ibu memeluknya erat, air mata kebahagiaan tak terbendung. "Nak, kamu sudah berhasil. Ibu bangga sekali padamu," bisik ibu, mencium kening Arya. Di tengah kerumunan, Arya melihat wajah-wajah familiar. Kepala desa yang dulu memberinya surat rekomendasi, Pak RT, dan tetangga-tetangga yang dulu meragukan kemampuannya. Kini, mata mereka memancarkan kekaguman. Arya adalah pahlawan bagi desa mereka, bukti bahwa mimpi dari desa bisa tumbuh besar di kota. Arya tidak melupakan janjinya. Dengan modal awal dari sebagian gajinya dan dukungan perusahaan, ia mendirikan sebuah yayasan kecil di desanya, bernama Lumbung Asa Sukamaju. Yayasan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan keterampilan digital gratis bagi pemuda-pemuda desa yang hanya lulusan SMA atau bahkan putus sekolah, seperti dirinya dulu. Ia ingin memberi mereka kesempatan yang dulu sulit ia dapatkan. Setiap akhir pekan, Arya akan pulang ke desa, mengajar langsung di yayasan itu. Ia mengajarkan dasar-dasar komputer, literasi digital, bahkan coding sederhana. Ia juga seringkali mengundang rekan-rekan kerjanya dari Mega Karya Nusantara, seperti Fahri dan Rina, untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Para pemuda desa sangat antusias melihat Arya sebagai role model yang nyata. Mega Karya Nusantara, berkat inovasi Arya, tidak hanya tumbuh secara internal, tetapi juga mulai memperluas sayapnya ke berbagai kota. Perusahaan itu dikenal sebagai perusahaan yang inovatif dan berani memberikan kesempatan kepada siapa saja, tanpa memandang latar belakang pendidikan formal. Mereka bahkan membuka program magang khusus bagi lulusan-lulusan Yayasan Lumbung Asa Sukamaju. Arya sendiri tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Ia tidak silau dengan jabatan atau kekayaan yang kini ia miliki. Ia tetap sering menyempatkan diri makan di warung pinggir jalan, berinteraksi dengan staf-staf rendahan, dan selalu tersenyum pada semua orang. Ia tahu, kesuksesan sejati adalah saat ia bisa bermanfaat bagi orang lain, terutama bagi mereka yang pernah merasakan posisi sepertinya. Ia seringkali berdialog dengan Direktur Adi Wijaya. "Bapak Direktur, saya percaya, potensi tidak boleh terkunci hanya karena selembar kertas. Kita perlu mencari dan mengembangkan talenta-talenta tersembunyi," kata Arya suatu kali. Direktur Adi Wijaya tersenyum. "Kamu benar, Arya. Kamu adalah buktinya." Masa depan Mega Karya Nusantara terlihat cerah, dan Arya adalah salah satu bintang utamanya. Ia tidak hanya membawa teknologi, tetapi juga membawa semangat baru, budaya baru yang menghargai kemampuan dan inovasi di atas segalanya. Ia telah mengubah pandangan banyak orang, tidak hanya di perusahaannya, tetapi juga di lingkup yang lebih luas. Kisah Arya, si lulusan SMA dari Desa Sukamaju, menjadi legenda di Mega Karya Nusantara dan bahkan di industri. Ia membuktikan bahwa tekad yang kuat, kerja keras yang tak kenal lelah, dan keberanian untuk melawan stigma adalah kunci menuju kesuksesan sejati. Ia telah menunjukkan bahwa pendidikan formal memang penting, tetapi itu bukanlah satu-satunya jalan. Ilmu bisa dicari di mana saja, dan potensi sejati ada di dalam diri setiap individu, menunggu untuk ditemukan dan diasah.
Ia adalah bukti hidup bahwa setiap orang yang diremehkan, setiap orang yang dianggap tak punya masa depan, memiliki kekuatan untuk membungkam semua keraguan dan membuktikan diri. Ia adalah juara desa, yang kini menjadi juara di kancah korporat, membawa inspirasi bagi jutaan orang. Kisahnya adalah pengingat bahwa di balik kesederhanaan, seringkali tersembunyi kejeniusan yang luar biasa. Dan di desa Sukamaju, nama Arya selalu disebut dengan bangga. Ia adalah anak desa yang tak gentar menghadapi kerasnya kota, yang tak menyerah pada remehan, dan yang akhirnya kembali membawa cahaya harapan bagi desanya. Ia adalah simbol bahwa impian, sebesar apapun, bisa diraih jika disertai dengan keyakinan dan kerja keras yang tak pernah padam. Ini adalah babak baru bagi Arya, dan juga bagi desanya.